Bapak Ibu saudara-saudari, umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi selamat tahun baru. Kita sudah memulai tahun baru tahun 2023 sejak pukul 00 semalam tadi. Tentu ada kegembiraan dan suasana sukacita yang kita ungkapkan sebagai rasa syukur dan terima kasih atas segala kebaikan Allah yang sudah kita terima sebelumnya, dan kita berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk boleh menikmati kebaikan Tuhan di tahun yang baru 2023. Tentu saja ada sekian banyak cita-cita dan harapan kita yang kita gantungkan di rumah-rumah kita sesuai dengan kalender yang kita tempatkan di dalam rumah atau kamar kita. Semuanya itu mengungkapkan bahwa kita sedang berada dalam satu suasana yang lain, yakni suasana tahun baru 2023. Pada hari ini tanggal 1 Januari 2023, di samping kita merayakan hari raya Santa Perawan Maria Bunda Allah, tapi juga secara dunia hari ini kita memperingati Hari Perdamaian Sedunia. Tanggal 1 Januari dirayakan juga Hari Raya Santa Perawan Maria. Bukan tanpa alasan, di awal tahun ini pada persis tanggal 1, gereja mengingatkan kita bahwa kita mengawalinya dengan satu suasana yang agak lain, yakni kita merayakan pesta Maria Bunda Allah. Kita yang sedang berada di tahun baru ini, baiklah kita berjalan tidak sendirian, tetapi berjalan bersama Maria Bunda Allah, agar perjalanan kita di tahun ini sungguh-sungguh menjadi perjalanan yang menyenangkan, perjalanan yang berarti untuk kehidupan kita pribadi, tapi juga untuk kehidupan bersama. Kita diajak untuk merenungkan satu pesan yang disampaikan oleh Santo Thomas Aquinas. Dia menyampaikan demikian: seperti para pelaut dipandu ke pelabuhan oleh kilauan bintang, demikian pun orang Kristen Katolik dibimbing ke surga oleh Maria. Kita mengawali tahun ini bersama dengan Bunda kita, Bunda Allah Maria. Disebutkan sebagai Bunda Allah karena memang dia memiliki peranan khusus dalam sejarah keselamatan umat manusia. Setiap saat tentu saja kalau kita membuka kitab suci dan menemukan tentang malaikat Gabriel yang menyampaikan kabar gembira kepada Maria, kita selalu teringat bahwa ada sesuatu yang ada di dalam diri Maria ketika dia harus menerima kabar gembira itu dan melahirkan seorang putra yang menjadi juru selamat kita. Kesetiaan Bunda Maria untuk menerima apa yang dikabarkan oleh malaikat Tuhan itu menghasilkan buah yang bermakna, yakni sejarah keselamatan harus terlaksana, yakni bahwa seorang putra akan dilahirkan. Dia boleh menerima itu yang pertama sekali sebagai orang manusia, karena memang dia memiliki kerendahan hati yang cukup. Maria mau mengajarkan kepada kita sekalian bahwa semakin kita rendah hati dan setia terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita, kita akan mendapatkan rahmat dan berkat berlimpah darinya. Karena itu sebaliknya, yang tidak setia dan tidak ada kerendahan hati itu sama sekali tidak mendapatkan sesuatu. Baiklah sebagai gambaran yang sangat sederhana. Di satu tempat yang paling rendah, lalu kita menuangkan air
ataukah hujan itu turun ke bumi, tempat-tempat tertentu itu selalu menampung sekian banyak air. Lalu kita menyebutnya sebagai kolam, atau kita menyebutkannya sebagai danau, karena di situ ada sekian banyak air. Boleh kita katakan semakin rendah tempat itu akan menampung banyak air. Inilah gambaran dunia, gambaran alam. Kita kenalkan kepada manusia bahwa semakin kita rendah hati, kita akan mendapatkan banyak. Tuhan mengajarkan itu kepada kita sekali. Siapa yang tidak rendah hati, itu seringkali dalam kehidupan dia dijauhi oleh orang lain. Orang yang angkuh dan sombong itu seringkali dijauhi. Anak-anak yang angkuh dan sombong, dia akan mendapatkan sedikit teman. Anak yang rendah hati dan baik, yang diajari demikian dari keluarga, pasti akan mendapatkan banyak teman. Pergaulan dia sedikit lebih bebas, dan dia bisa mengenal banyak orang, dan dia bisa belajar bagaimana teman lain bergaul dengannya, dan teman lain bergaul dengan orang lain. Dalam hal iman juga demikian, saudara-saudara. Tuhan mengajari kita untuk sedikit lebih rendah hati di hadapan Dia. Dan satu orang pribadi, Bunda Maria, Bunda Allah itu, yang menunjukkan kepada kita agar kita rendah hati seperti Dia. Karena Dia yang rendah hati itu akan mengandung seorang putra dan akan melahirkannya, dan itu menjadi juru selamat dan berkat berlimpah bagi orang yang mengimani Dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Maria menjadi tokoh teladan, model bagi orang yang mengimani Dia. Yang tidak dekat dengan Maria tidak mungkin mengenal siapa itu Yesus. Karena itu orang yang tidak mengenal Yesus, baiklah dia mendekatkan diri kepada Maria. Maria akan menunjukkan inilah Yesus. Maka sejarah keselamatan akan terjadi, dan dia akan mengenal dengan sangat baik siapa itu Yesus, karena memang Maria menunjukkannya itu. Dalam kehidupan kita berkeluarga, orang-orang tua itu menjadi ibu yang baik. Ibu-ibu dalam keluarga itu menjadi ibu yang baik untuk anak-anak, mengajari sesuatu yang baik kepada anak-anak sehingga bisa mengenal, pertama, mengenal Allah, yang kedua, mengenal sesama, mengenal teman-teman, mengenal orang lain. Hal yang sangat sederhana, tetapi Tuhan mau mengajar kepada kita ada satu hal yang diberikan kepada kita oleh Bunda Maria, yakni kerendahan hati untuk menerima apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, baiklah kita sedikit rendah hati di hadapan Allah di tahun yang baru ini, agar kita mendapatkan banyak berkat berlimpah dari Allah. Kita tidak menjadi manusia yang angkuh, kita tidak menyombongkan diri, kita tidak mau mengandalkan kekuatan pribadi selama berjalan setahun ke depan ini, tetapi baiklah kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah, seperti Maria yang menyerahkan seluruh kehidupannya dipakai oleh Allah. Akhirnya ternyata terjawab dalam sejarah keselamatan umat manusia semua.